Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh Xiao Fan sekarang? Yang Biao bertanya dengan dingin. Apakah kamu tidak takut jika dia baik-baik saja, dia akan membunuhmu? Anak ini aneh. Apa yang harus kita lakukan? Kata Zhang Binhong dengan marah. Kita tunggu saja. Yang Yun menghela napas. Ada sosok lain dalam kegelapan, dan orang ini adalah Liu Ruzi. Sialan, Liu Ruzi menggertakkan giginya dengan ganas. Setelah meninggalkan alam rahasia, dia menghilang dan diam-diam memurnikan prasasti batu. Tapi hal semacam ini sudah terjadi. Kalau sampai tak terkendali, dia pasti akan kena dampaknya. Aura yang mengalir dari Liu Ruzi sekarang menunjukkan bahwa dia juga berada di ranah Jingtian. Qian Daoling pun sama, wajahnya pucat pasi. Xiao Fan sedang bertarung melawan para dewa, dan mereka semua menjadi korban. Kalau masalah ini makin tak terkendali, merekalah yang pasti akan menderita. Jika mereka pergi ke medan perang surgawi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan. Qian Daoling menggertakkan giginya. Situasinya saat ini sungguh memalukan. Bersiaplah untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap 3 leluhur klan dewa. Pada saat ini, suara Xiao Fan muncul di telinga Qian Daoling. Qian Daoling tercengang. Dia diminta untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap leluhur 3 klan dewa. Apakah dia gila? Tidak apa-apa jika dia menangani 1 orang, tetapi bagaimana dia bisa menyerang 3 orang sekaligus? Kalau begitu dia pasti dipukuli sampai mati. Leluhur 3 klan dewa tidak mengambil tindakan saat ini. Mereka hanya menyaksikan Xiao Fan bertarung melawan 3 kultivator ranah nirvana dengan ekspresi ngeri. Mereka tidak percaya ini benar-benar terjadi. Qian Daoling menatap leluhur ketiga dewa, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Xiao Fan. Namun, pada saat ini energi kematian yang bergulung-gulung menyebar, mengepung ketiga leluhur klan dewa. Kaisar tulang mayat mencabik kekosongan dan menyerang. Dia bersembunyi di dekatnya menggunakan energi kematian, mencari kesempatan untuk berhadapan dengan 3 leluhur klan dewa. Melawan 3 kultivator ranah nirvana sendirian saja sudah sangat melelahkan bagi Xiao Fan. Jika ketiga leluhur klan dewa ikut campur, Xiao Fan pasti akan kalah. Jadi Kaisar tulang mayat ingin melancarkan serangan mendadak, memanfaatkan perhatian mereka yang tertuju pada Xiao Fan, untuk melukai mereka bertiga dengan parah, dan kemudian menjerat mereka bertiga, sehingga Xiao Fan memiliki kesempatan untuk menang. Kaisar tulang mayat, beraninya kamu keluar. Dia dan Xiao Fan berada di kelompok yang sama. Ayo bunuh dia. Setelah leluhur ketiga klan dewa tercengang, mereka semua menjadi marah. Pada saat ini, Qian Daoling menggertakkan giginya, membuat gerakan tangan, dan air hitam bergulung muncul dari segala arah, menenggelamkan 3 leluhur klan dewa. Brengsek, Qian Daoling, kamu. Qian Daoling, beraninya kamu menyerang kami secara diam-diam. Jika Kaisar tulang mayat melancarkan serangan diam-diam terhadap 3 leluhur klan dewa, itu tidak akan berdampak apapun. Tetapi jika Qian Daoling juga mengambil tindakan pada saat yang sama, hasilnya akan berbeda. Tak seorang pun di sekitar mengira Qian Daoling berani melancarkan serangan diam-diam saat ini. Mereka semua mengira dia gila. Hal serupa terjadi pada Yang Yun, Yang Biao, Han Fu, Huo Jian, Zhang Binhong, Liu Ruzi, dan lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka ketakutan. Ekspresi Qian Daoling tegas, ia menggertakkan gigi dan melancarkan serangan diam-diam. Ia mengorbankan sebagian besar masa hidupnya dan mengeluarkan kekuatan yang besar. Karena Qian Daoling tahu betul bahwa ia, Xiao Fan, dan yang lainnya berada di perahu yang sama. Jika Xiao Fan mati, ia juga akan mendapat masalah. Sebelum Xiao Fan mati, ia pasti akan menyeretnya untuk dikuburkan bersamanya. Mati. Pada saat yang sama,
Kaisar Tulang Mayat meraung ketika dia melihat ini, dan pada saat yang sama mengorbankan masa hidupnya sendiri, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Memungkinkan energi kematian yang mengerikan untuk menutupi dan menggerogoti ketiga leluhur klan dewa. Dulu, Kaisar Tulang Mayat telah disiksa oleh 3 leluhur klan dewa besar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka melacaknya beberapa kali sehari, yang hampir membuatnya gila. Mengingat dendam sebelumnya, akan aneh jika Kaisar Tulang Mayat bisa tenang. Jadi, Kaisar Tulang Mayat menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, dengan tujuan membunuh beberapa orang. Duar, 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 duar. Brengsek. Ketiga leluhur klan dewa segera menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan pada kesempatan pertama, tetapi karena serangan mendadak Qian Daoling, mereka masih menderita kerugian besar. Kekuatan hukum Qian Daoling adalah hukum air, yang memiliki kekuatan untuk melelehkan semua hal. Dikombinasikan dengan energi kematian Kaisar Tulang Mayat, sebuah celah berhasil dibuka, yang memungkinkan energi kematian Kaisar Tulang Mayat mengikis 3 leluhur klan dewa. Kalian semua akan mati. Leluhur klan Qianshu meraung dan menyerang dengan kekuatan besar, berniat menghancurkan Qian Daoling dan Kaisar Tulang Mayat. Hal yang sama berlaku untuk leluhur klan Huntian dan klan Chuang. Mereka kini sangat agresif dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Kaisar Tulang Mayat dan Qian Daoling. Kedua bajingan ini benar-benar berhasil melancarkan serangan diam-diam yang sempurna dengan kerja sama diam-diam. Bunuh, duar, duar. Di sini, Kaisar Tulang Mayat dan Qian Daoling bertarung melawan 3 leluhur klan dewa, dan momentumnya sama besarnya. Mati. Xiao Fan meraung dan melancarkan pukulan, dan serangan diam-diam Qian Daoling dan Kaisar Tulang Mayat berhasil. Dengan begitu, dia tidak lagi diserang oleh kedua belah pihak untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Xiao Fan bertarung dengan 3 kultivator ranah nirvana, dan medan pertempuran antara kedua belah pihak menjadi semakin jauh. Xiao Fan sengaja menghindari pertarungan ini, ia tidak ingin bertarung di dekat Kyushu, takut Kyushu akan mengalami bencana tak terduga. Ketiga kultivator ranah nirvana juga mengetahui rencana Xiao Fan, tetapi mereka tidak peduli. Di mata mereka, yang terpenting sekarang adalah memanfaatkan waktu untuk menekan Xiao Fan. Kekuatan anak laki-laki ini begitu aneh dan dahsyat sehingga mereka pasti tidak akan percaya jika dia mengatakan tidak mempunyai rahasia. Duar, duar, duar. Sialan, kenapa anak ini begitu kuat? Kultivator ranah nirvana dari klan Qianshu menggertakkan giginya, darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan Xiao Fan mengejutkan 3 kultivator ranah nirvana. Monster mengerikan seperti itu jarang terlihat, bahkan di alam atas. Aku tak pernah menyangka ada monster seperti itu di alam bawah ini. Kata kultivator ranah nirvana klan Chuang dengan ganas. Alam atas adalah alam semesta yang lebih tinggi, dan garis keturunan utama para dewa ada di sana. Sekarang kekuatan Xiao Fan jelas sebanding dengan monster mengerikan di alam atas. Makhluk setingkat monster seperti itu seharusnya tidak ada di alam bawah. Ayo kita bersama-sama menghancurkannya, teriak kultivator ranah nirvana klan Huntian. 2 kultivator ranah nirvana lainnya meraung pada saat yang sama dan menyerang maju dengan agresif. Faktanya, di antara ketiga kultivator ranah nirvana ini, yang memiliki tingkat kekuatan tertinggi adalah kultivator ranah nirvana dari klan Huntian dengan kultivasinya tingkat keempat ranah nirvana. Mereka tidak pernah menyangka akan ada monster seperti itu di alam bawah yang begitu kecil ini. Mati. Serang lagi. 3 kultivator ranah nirvana maju dengan agresif, masing-masing mengeluarkan serangan terkuat mereka dan menghajar Xiao Fan dengan dahsyat. Walaupun Xiao Fan telah mencapai ranah Ziyuan, tetapi kekuatan 3 kultivator ranah nirvana di hadapannya sungguh luar biasa. Xiao Fan belum pernah menghadapi musuh sekuat itu. Xiao Fan tahu betul bahwa jika mereka bertarung secara normal, dia pasti tidak akan sebanding dengan mereka bertiga. Pada saat ini, galaksi-galaksi terdekat yang saling berperang hancur berkeping-keping dan tampak menyedihkan,
sejak pertempuran besar dimulai, galaksi terdekat telah hancur tak dapat dikenali lagi. Suara dao surgawi wilayah bintang Hongtian terus bergema, dan itu juga sangat marah. Setelah penduduk wilayah bintang Hongtian mencapai ranah Jintian, dao surgawi wilayah bintang Hongtian pun tak berdaya. Xiao Fan memasang ekspresi muram di wajahnya, lah benar-benar ingin menarik beberapa kultivator ranah nirvana klan dewa ke dunia kecil untuk bertarung. Dengan begitu, diagram bintang bisa bertindak. Sayang sekali Xiao Fan tidak memiliki dunianya sendiri. Baru saja Xiao Fan berkomunikasi dengan diagram bintang, tetapi sayangnya pihak lain mengatakan kepadanya bahwa diagram bintang tidak dapat mengambil tindakan di dunia luar. Jika tidak, mereka akan menarik lebih banyak makhluk mengerikan yang tidak akan mampu mereka hadapi. Meskipun Xiao Fan tidak tahu siapa keberadaan yang lebih mengerikan yang disebutkan diagram bintang, Xiao Fan tahu betul bahwa diagram bintang tidak berbohong. Sialan, ekspresi Xiao Fan dingin. Ketika keadaan sudah sebegini parahnya, ia merasa tak berdaya. Jadi, Xiao Fan memandang Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu, Huo Jian dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan dan mengarahkan pandangannya pada mereka. Meskipun orang-orang ini hanya berada di ranah Jintian, 3 kultivator ranah nirvana yang ada di depan mereka tidak begitu menakutkan. Ini membuktikan kalau mereka baru berada di tahap awal ranah nirvana dan kultivasi mereka belum tinggi, kalau tidak Xiao Fan pasti tidak bisa bertahan hingga sekarang. Hanya ini jalannya Xiao Fan menggertakkan giginya dan meraung, "Hou tua, senior Yang Yun, cepat kemari dan bantu aku." Yang Yun, Hou Yang Biao. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, Yang Yun dan Hou Yang Biao tercengang. "Xiao Fan, apa-apa yang kamu lakukan?" teriak Hou Yang Biao kaget. Ia merasa Xiao Fan sedang mencoba menipu mereka dan menyeret mereka bersamanya. Mendengar teriakan Xiao Fan, ketiga kultivator ranah nirvana tercengang. Mereka memandang Hou Yang Biao, Yang Yun, dan yang lainnya dengan ekspresi tidak bersahabat, merasa bahwa mereka berada di kelompok yang sama dengan Xiao Fan. "Sebaiknya kamu jangan ikut campur urusan orang lain," kata kultivator ranah nirvana klan Cuang dengan dingin, mengancam Hou Yang Biao, Yang Yun, dan yang lainnya untuk menjaga sikap. Hou Yang Biao dan Yang Yun terdiam. Apa hubungannya ini dengan mereka? "Han Fu, Huo Jian, Zhang Binhong, cepat, bantu aku membunuh musuh kita." Xiao Fan meraung lagi, "Han Fu, Huo Jian, Zhang Binhong." Setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, para kultivator ranah Jintian ini hampir pingsan, terutama Han Fu, Huo Jian, dan Zhang Binhong. Mereka benar-benar ingin mengatakan ada dendam di antara kita. "Cepat berhenti bicara omong kosong." Xiao Fan meraung berulang kali, bertekad untuk menyeret orang-orang ini ke dalam air kotor. "Jika kalian tidak membantuku, dan aku mati maka wilayah bintang Hongtian akan berada dalam masalah, dan mereka tidak akan membiarkan kalian pergi," geram Xiao Fan. Ketiga kultivator ranah nirvana itu bingung setelah mendengar apa yang mereka dengar. Namun satu hal yang mereka sadari adalah para kultivator ranah Jintian itu berada di kelompok yang sama dengan Xiao Fan. Mereka bukan dari wilayah bintang Hongtian, jadi mereka tidak tahu ini. Pada saat ini, leluhur klan Huntian, klan Cuang, klan Qianshu sedang bertarung dengan Kaisar Tulang Mayat dan Qian Daoling, dan mereka tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu dan kultivator ranah Jintian lainnya semuanya memasang wajah muram saat mereka mempertimbangkan untung ruginya. Mengingat keadaan saat ini, seseorang yang kuat dari alam yang lebih tinggi pasti akan datang, dan sekarang Xiao Fan berencana menyeret mereka ke dalam. Ini, apa yang harus mereka lakukan? Duar. Serangan antara Xiao Fan dan 3 kultivator ranah nirvana semakin sengit, alam semesta di dekatnya sudah hancur, dan bahkan kekuatan asal alam semesta wilayah bintang Hongtian telah rusak. "Hou tua, Yang Yun senior, Han Fu, Huo Jian, kita harus membunuh mereka dengan cepat, kalau tidak kita akan menarik para kultivator yang lebih kuat dan kita akan berada dalam masalah."
Bunuh mereka dan kita akan bersembunyi, teriak Xiao Fan. Mendengar ini, Han Fu, Huo Jian, Yang Yun, dan Hou Yang Biao semuanya memucat. Mereka saling memandang dan menggertakkan gigi. Si bajingan Xiao Fan ini pasti berencana membunuh mereka. Tidak ada jalan keluar, kita harus bertindak. Ayo, bunuh, serang mereka. Para kultivator ranah Jingtian ini tidak mengatakan sepatah kata pun, dan maju satu demi satu, menyerang 3 kultivator ranah nirvana. Alasannya sangat sederhana. Baru saja, Xiao Fan membuat 3 kultivator ranah nirvana keliru percaya bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan Xiao Fan. Sekarang kedua belah pihak tengah bertarung, orang-orang kuat di alam atas pasti merasa waspada. Kalau 3 kultivator ranah nirvana menang, bukankah mereka akan langsung terbongkar saat master dari alam lebih tinggi datang? Bahkan tidak ada kesempatan untuk bersembunyi. Oleh karena itu, mereka sekarang harus membantu Xiao Fan untuk menekan 3 kultivator ranah nirvana. Tidak ada jalan lain. Apa-apaan ini? Sialan bajingan-bajingan ini. Melihat Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu, Huo Jian dan bahkan Zhang Binhong telah mengambil tindakan, ketiga kultivator ranah nirvana menjadi marah. Bahkan para leluhur klan Qianshu, klan Huntian, dan klan Chuang pun ikut geram dan merasa Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu, Huo Jian dan yang lainnya gila. Sialan Han Fu, Huo Jian, Zhang Binhong, apa kalian gila? Leluhur klan Qianshu tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah. Maaf, kami tidak punya pilihan. Zhang Binhong menggertakkan giginya dengan ganas. Beberapa waktu lalu, dia diam-diam menghubungi 3 klan dewa, ingin bergabung untuk menghadapi Xiao Fan. Namun sekarang, situasinya menjadi seperti ini. Faktanya, leluhur klan Qianshu, klan Huntian, dan klan Chuang juga tahu bahwa itu bukan kesalahan mereka. Orang-orang ini tidak punya jalan keluar dalam masalah ini. Mati. Beberapa kultivator ranah Jingtian bergegas menuju kultivator ranah nirvana dari klan Chuang, dan ingin mengepung salah satu dari mereka bersama-sama untuk membantu Xiao Fan menyelamatkan sementara. Sialan, sekelompok semut di ranah Jingtian berani menghentikanku. Duar, duar, duar. Jika mereka bertarung sendirian, para kultivator ranah Jingtian ini pasti bukan tandingan mereka, namun kini dengan hadirnya Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu, Huo Jian, dan bahkan Zhang Binhong, kelima kultivator ranah Jingtian akan menggunakan kekuatan hukum bersama-sama untuk melawan kultivator ranah nirvana tingkat ketiga dari klan Chuang. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung. Bewahahaha, kerja bagus. Dengan berkurangnya satu musuh, tekanan Xiao Fan tiba-tiba berkurang. Meskipun masih sulit menghadapi 2 musuh ranah nirvana, ia bukan tidak mungkin untuk dilawan. Duar, duar, duar. Ketiga kultivator ranah nirvana itu sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka perubahan mendadak seperti itu akan terjadi. Mereka, para kultivator ranah nirvana, darang ke alam bawah, tetapi ada monster di sini yang bisa mengancam mereka. Brengsek. Wajah ketiga leluhur klan dewa juga pucat pasi. Mereka hanya berharap para kultivator ranah nirvana dapat menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Liu Ruzi, yang bersembunyi di kegelapan, tampak dingin dan ragu sejenak. Ia melirik ke arah Nangong Lingsuan di bagian dalam Kyushu, lalu menghilang. Duar, 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 potong. Xiao Fan berteriak keras, berkomunikasi dengan jiwa senjata Tianzu Dimi, melepaskan kekuatan tebasan ini hingga ke puncaknya. Duar, ham. Kultivator ranah nirvana klan Qianshu memuntahkan darah, dan separuh tubuhnya meledak. Menjadi kabut darah, ia menggertakkan giginya dengan marah dan menatap Xiao Fan. Sialan. Dalam sekejap, tubuh kultivator ranah nirvana klan Qianshu kembali pulih dan menyerang Xiao Fan lagi. Di dalam Kyushu, ini apa yang harus kita lakukan? Wajah Zhao Wuji muram dan dia sangat khawatir. Yang mulia Kaisar Suci, apakah dia bisa melakukannya? Aku tidak tahu, apa tidak ada yang bisa kita lakukan. Brengsek. Xiao Li, Xiao Qing, Ye Miaoyin, Xiao Jin,
dan yang lainnya juga memucat. Mereka harus menyaksikan Xiao Fan bertarung dengan sengit, tetapi tak berdaya. Mereka sangat cemas saat ini. Xiao Li ingin keluar dan bertarung berkali-kali, tetapi selalu dihentikan. Dia juga tahu bahwa dalam pertempuran tingkat ini, dia akan menjadi beban jika keluar. Xiao Li dan Xiao Qing memang sangat berbakat, tetapi waktu yang mereka habiskan untuk berkultivasi terlalu singkat. Jika mereka diberi waktu 100 tahun lagi, mungkin mereka bisa berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Wajah semua orang juga sangat pucat, dan mereka sangat khawatir, tidak tahu harus berbuat apa. Di luar, perang terus berlanjut. Perang di sini bahkan telah menyebar ke seluruh wilayah bintang Hongtian, membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Sialan, kenapa anak ini jadi monster seperti ini? Sialan, jenius macam ini mungkin benih yang ingin direbut semua sekte besar di alam atas. Kita benar-benar bertemu monster seperti itu di sini. Ketiga kultivator Nirvana sangat marah sekaligus ketakutan. Jika mereka tidak berselisih dengan Xiao Fan dan menemukan monster ini, akan menjadi pencapaian besar bagi mereka jika mereka membawanya kembali ke klan dewa untuk dilatih dengan baik. Sekarang, meski kultivasi Xiao Fan sekarang masih rendah, dia masih muda dan kultivasinya bisa meningkat nanti. Kalau monster jenis ini dilatih dengan baik, dia pasti akan bangkit di masa depan, dan dia pasti akan menjadi eksistensi terkenal bahkan di alam atas. Namun sekarang, mereka telah menahan pikiran mereka sudah menjadi musuh dengan Xiao Fan. Begitu membuat musuh dengan monster setingkat ini, mereka harus menghabisinya. Kalau tidak, kalau Xiao Fan balas dendam di kemudian hari, bukankah mereka akan mendapat masalah? Di alam bawah, Xiao Fan masih seperti ini, saat dia mencapai alam atas, di mana energi spiritualnya bahkan lebih melimpah, bukankah Xiao Fan akan mampu membalikkan dunia? Memikirkan hal ini, ketiga kultivator ranah Nirvana menjadi lebih kejam, dan masing-masing dari mereka menyerang dengan kejam, ingin membunuh Xiao Fan sepenuhnya. Serang, Xiao Fan meraung, pertempuran ini sangat sulit baginya. Untungnya, Xiao Fan sekarang memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Setelah mencapai ranah Ziyuan, kecil kemungkinannya ia akan kehabisan kekuatan spiritual kecuali ia menyerang dengan panik dalam waktu yang lama. Wajah Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu, Huo Jian, dan Zhang Binhong memucat. Menghadapi satu kultivator ranah Nirvana saja sudah merupakan tekanan besar, apalagi jika mereka harus melawannya bersama-sama. Namun, kelima orang ini bukanlah kultivator biasa, meski belum mencapai nirvana, bakat mereka tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, jika dibandingkan secara murni dari segi potensi dan pencapaian, mereka bisa dibilang lebih unggul daripada para kultivator dari ranah nirvana itu sendiri. Yang dihadapi mereka adalah para keturunan darah dewa, makhluk dari alam atas yang sejak lahir telah menghirup aura langit, sedangkan Yang Yun dan yang lainnya berasal dari alam bawah, tapi justru karena itulah, mereka layak disebut luar biasa. Jika di lingkungan sekeras itu mereka bisa menembus hingga ranah Jingtian, maka siapa yang bisa membayangkan seberapa tinggi mereka bisa melesat andai dilahirkan di alam atas. Duar, duar, duar. Perang terus berlanjut, segalanya hancur. Banyak sekali planet yang terkena dampaknya, dan seluruh alam semesta dipenuhi bau darah. Semua kekuatan di wilayah bintang Hongtian telah mengaktifkan formasi pelindung mereka, dan semua orang sangat gugup. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tiga klan dewa akan memanggil orang-orang kuat dari garis keturunan utama mereka, dan orang-orang kuat dari garis keturunan utama mereka akan begitu kuat. Terlebih lagi, mereka juga tidak menyangka Xiao Fan akan sekuat itu. Begitu kuatnya hingga dapat mengancam tiga kultivator ranah nirvana. Ini apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa tahu, apakah alam semesta ini akan menjadi gurun? Berisik, banyak orang di wilayah bintang Hongtian ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka kiamat akan datang secepat ini. Hari ini adalah akhir dunia bagi wilayah bintang Hongtian. Tidak peduli apapun hasil akhirnya, wilayah bintang Hongtian akan menjadi tempat yang hancur akibat bencana.
Bahkan ada kemungkinan wilayah bintang Hongtian akan hancur total akibat pertarungan antara kedua belah pihak ini. Duar, duar, duar. Pertempuran antara kedua belah pihak terus berlanjut. Xiao Li, Xiao Qing, Xiao Jin, dan yang lainnya beraksi satu demi satu untuk menstabilkan formasi pelindung dan melindungi rakyat Kyushu. Di dunia luar, Xiao Fan berlumuran darah, memegang pedang hitam, dan bertarung bersama 3 klonnya, Dharma Phoenix, Dharma Naga. Dao surgawi wilayah bintang Hongtian terus-menerus meratap, dan kekuatan asal alam semesta ini terus-menerus memperbaiki bintang-bintang. Tetapi proses perbaikannya jauh lebih lambat daripada proses penghancurannya. Berdasarkan keadaan saat ini, tidak akan lama lagi sebelum wilayah bintang Hongtian akan hancur. Dao surgawi wilayah bintang Hongtian juga mengikuti nalurinya dan menyampaikan apa yang terjadi di sini sejak awal, memberitahukan orang-orang kuat dari alam yang lebih tinggi yang akan datang. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ekspresi Xiao Fan muram dan ia menyerang tanpa ampun. Zirah emas di sekujur tubuhnya terbakar hebat dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Bagaimana kalau menghancurkannya sekarang? Bisakah kamu bertindak? Xiao Fan bertanya tentang diagram bintang dengan pikirannya. Hampir-hampir suara diagram bintang muncul di benak Xiao Fan. Xiao Fan memasang ekspresi tegas di wajahnya, menghela napas dan terus menyerang dengan panik, bertarung melawan 2 kultivator ranah nirvana. Sebelumnya, Xiao Fan telah bertanya kepada diagram bintang berkali-kali apakah ada cara bagi dunia luar untuk membantunya menekan musuh. Diagram bintang akhirnya memberitahu Xiao Fan tanpa daya bahwa alam semesta wilayah bintang Hongtian harus dihancurkan menjadi reruntuhan. Hancurkan langit berbintang dan ciptakan distorsi ruang hingga tak seorang pun dapat mendeteksinya sebelum dia mengambil tindakan. Jadi, sebenarnya Xiao Fan telah menunggu. Ketika alam semesta ini semakin hancur, diagram bintang akan dapat meminjamkan Xiao Fan kekuatan hukum untuk menekan beberapa kultivator ranah nirvana. Duar, duar, duar. Binatang sialan. Sialan, dia harus dibunuh segera. 3 kultivator ranah nirvana juga sangat marah saat ini. Pada saat yang sama mereka juga mendapat firasat buruk yang menyebar di hati mereka. Mereka semua adalah kultivator ranah nirvana, dan peringatan bahaya mereka bahkan lebih kuat, yang akan membuat mereka merasakan palpitasi lebih awal. Situasi saat ini benar-benar tidak normal. Mati. Xiao Fan meraung dan menebas dengan pedang hitam di tangannya. Pada saat yang sama, 3 klon Xiao Fan juga menyerang pada saat yang sama. Cahaya pedang yang mengerikan itu tajam dan menyerang 2 kultivator ranah nirvana, brengsek. Kedua kultivator ranah nirvana itu murka dan muntah darah. Setelah terluka, mereka langsung melawan. Sosok kultivator ranah nirvana klan Qianshu tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, penghalang yang diselimuti kabut emas menyelimuti Xiao Fan, lalu secara misterius muncul di belakang Xiao Fan, dan lengan emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Fan. Wajah Xiao Fan memucat, dan ia juga muntah darah. Separuh tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Pergilah ke neraka. Kultivator ranah nirvana klan Qianshu berteriak dengan marah. Berniat memanfaatkan cedera Xiao Fan untuk melenyapkannya. Sial. Xiao Fan menggertakkan giginya dengan keras. Meskipun separuh tubuhnya menghilang, ia tetap melancarkan serangan dahsyat, memaksa mundur kultivator nirvana klan Qianshu itu. Kamu sungguh beruntung. Wajah kultivator ranah nirvana klan Qianshu berubah pucat. Hei, masih belum. Wajah Xiao Fan memucat, dan dia menggunakan pikirannya untuk mengirim pesan ke diagram bintang. Hampir-hampir, diagram bintang mengeluarkan suara tak berdaya. Sebenarnya, ia juga ingin membantu Xiao Fan menekan orang-orang itu dengan cepat. Mati. Xiao Fan meraung dan terus menyerang dengan kejam, menyerang 2 kultivator ranah nirvana itu lagi. Setelah serangkaian pertempuran sengit, ia menghabiskan sejumlah besar kekuatan asalnya dan mengorbankan sebagian besar masa hidupnya untuk bertarung. Dalam situasi saat ini, Xiao Fan mungkin tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya lama-lama.
Di sisi lain Yang Yun, Yang Biao, Han Fu, Huo Jian, Zhang Binhong dan yang lainnya masih bekerja sama untuk melawan kultivator ranah nirvana klan Chuang. Wajah beberapa orang sangat pucat, dan mereka terus menggunakan kekuatan hukum mereka sendiri untuk menahan musuh. Semut, aku akan membunuh kalian semua untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Teriak kultivator ranah nirvana klan Chuang dengan marah. Qian Daoling dan Kaisar Tulang Mayat bertempur melawan leluhur 3 klan dewa, dan situasi mereka bahkan lebih menyedihkan. Meskipun Kaisar Tulang Mayat dan Qian Daoling sementara waktu berada di atas angin dalam serangan mendadak itu, seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan tidak dapat menandingi serangan itu. Kaisar Tulang Mayat belum berada di puncaknya sekarang, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Adapun Qian Daoling, dia hanya seorang ahli alam menapaki langit biasa jelas, dia jauh tertinggal dari para kultivator ranah Jingtian seperti leluhur klan dewa. Qian Daoling memuntahkan darah, napasnya lemah dan wajahnya pucat. Dia merasa getir. Dia sekali lagi merasa sangat menyesal atas ide awalnya untuk merebut senjata spiritual tingkat suci milik Xiao Fan. Sekarang, Qian Daoling bertindak kejam, dan bekerja sama dengan baik dengan Kaisar Tulang Mayat, bahkan Kaisar Tulang Mayat pun tercengang. Dia tidak menyangka Qian Daoling begitu proaktif. Qian Daoling, Kaisar Tulang Mayat, kalian berdua harus mati hari ini. Teriak leluhur klan Chuang dengan marah, dan aura dominasi yang tak terbatas menyelimuti mereka berdua. Sebuah tombak petir mengembun dan melesat menuju Qian Daoling dan Kaisar Tulang Mayat. Qian Daoling, beraninya kamu menyerang kami secara diam-diam. Kamu cari mati, teriak leluhur klan Qianshu dengan marah. Lengan-lengan emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang Qian Daoling. Kaisar Tulang Mayat, hari ini, kamu akan dimakamkan bersama Xiao Fan. Leluhur klan Huntian berteriak keras dan menyerang bersamaan. Duar, 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 ham. Qian Daoling menyemburkan darah dan mengalami serangan balik yang kuat. Namun, di saat kritis, ia menyatu dengan air hitam dan merobek ruang untuk menjauh. Kaisar Tulang Mayat memanggil Dharma Dewa Jahat, yang berwajah mengerikan dan memancarkan aura kematian yang mengerikan. Di saat yang sama, suara ratapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya terdengar untuk melawan serangan beberapa orang. Pertarungan ini dapat dikatakan sebagai pertarungan jarak dekat yang paling mengerikan dalam sejarah wilayah bintang Hongtian. Orang-orang Kyushu sedang menatap pertempuran yang mengerikan ini di luar. Padahal, pada saat itu, mereka tidak dapat melihat proses pertarungan itu, melainkan hanya melihat alam semesta luar yang terus-menerus berubah menjadi ketiadaan. Yang mulia Kaisar Suci, dia tidak akan kalah, kan? Gumam seseorang dari Kyushu dengan takjub. Perang di dunia luar begitu mengejutkan dan berada di luar pemahaman orang biasa. Omong kosong. Bagaimana mungkin Yang Mulia Kaisar Suci kalah? Benar sekali, Yang Mulia Kaisar Suci adalah yang terkuat. Dia tidak akan kalah. Diam brengsek, Yang Mulia Kaisar Suci tidak akan pernah kalah. Tak seorang pun di Kyushu senang mendengar ini. Mereka semua memarahi pria ini dengan marah, menganggapnya pembawa sial. Bagaimana mungkin Yang Mulia Kaisar Suci kalah? Xiao Fan adalah keyakinan mereka, dewa mereka, dan seseorang yang tidak akan pernah kalah. Dimarahi oleh sekelompok orang, pria yang baru saja berbicara itu tetap diam. Sebenarnya, dia juga tidak percaya dalam hatinya bahwa Yang Mulia Kaisar Suci akan kalah. Yang Mulia, Anda pasti menang. Benar sekali, Yang Mulia Kaisar Suci akan menang. Yang Mulia, Anda pasti menang. Kini 1/5 ruang wilayah bintang Hongtian telah hancur berkeping-keping, dan retakan bengkok yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan telah muncul, berubah menjadi retakan lubang hitam kehampaan. Xiao Fan masih bertarung sengit dengan 2 kultivator ranah nirvana. Pada saat ini, napas Xiao Fan mulai melemah. Bukan karena Xiao Fan kekurangan kekuatan spiritual, tetapi karena kekuatan asli dalam tubuhnya telah terkuras habis. Selain itu, karena ia telah mengorbankan sebagian besar masa hidupnya,
pelipis Xiao Fan telah memutih tak jauh beda dengan rambut putihnya. Xiao Fan meraung, menyerang dengan ganas, dan mencabik-cabik dengan satu pedang. Anak ini hampir mencapai batasnya. Berusahalah lebih keras dan tekan dia, teriak kultivator ranah Nirvana klan Qianshu dengan marah. Kultivator ranah Nirvana klan Huntian memiliki ekspresi tegas, menggertakkan gigi dan mengangguk, dan terus menggunakan serangan terkuatnya untuk menyerang. Sialan! Xiao Fan menggertakkan giginya dengan ganas, matanya merah karena marah. Belum juga, Xiao Fan memanggil diagram bintang. Dalam situasi saat ini, hanya jika diagram bintang bertindak, Xiao Fan punya peluang menang. Para kultivator ranah Nirvana menyerbu Xiao Fan dengan momentum besar, berniat untuk membunuh Xiao Fan yang kelelahan. Mulai saja, pada saat ini, diagram bintang di tubuh Xiao Fan akhirnya merespons. Galaksi-galaksi terdekat hampir hancur, jadi tidak akan ketahuan kalau menyerang sekarang. Melihat ini, raut wajah Xiao Fan berseri-seri. Jika diagram bintang bisa digunakan, semuanya akan beres. Duar. Tiba-tiba, kekuatan besar hukum atribut bumi turun, jatuh dari langit dan menekan dua kultivator ranah Nirvana. Ini apa yang terjadi? Kultivator ranah Nirvana klan Qianshu terkejut, wajahnya berubah drastis, dan tiba-tiba dia merasa tubuhnya sangat berat dan dia tidak bisa melangkah maju. Aura ini adalah kekuatan hukum atribut bumi. Kultivator ranah Nirvana klan Huntian juga berseru kaget. Mereka tidak percaya aura mengerikan seperti itu tiba-tiba turun menimpa mereka. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba, membuat mereka panik sesaat, dan kemudian kekuatan hukum emas muncul di sekitar Xiao Fan. Kekuatan hukum emas yang luar biasa ditambahkan ke baju zirah Xiao Fan. Pada saat ini, Xiao Fan dikelilingi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan, bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya keemasan yang dipancarkan oleh kultivator ranah Nirvana klan Qianshu. Ini bagaimana mungkin? Wajah para kultivator ranah Nirvana klan Qianshu dan klan Huntian berubah drastis, dan mereka tak percaya semua ini benar. Xiao Fan benar-benar menguasai kekuatan hukum. Jika pihak lain dapat menguasai kekuatan hukum atribut emas, lalu kekuatan hukum atribut bumi di luar tubuh mereka, mungkinkah Xiao Fan juga mengerahkannya? Memikirkan hal ini, wajah para kultivator ranah Nirvana klan Qianshu dan klan Huntian berubah drastis, mereka merasa semua ini seperti mimpi, begitu tak nyata. Mati! Xiao Fan meraung, dan dengan kekuatan hukum emas, semua serangan Xiao Fan menjadi lebih mengerikan. Xiao Fan menebas dengan pedangnya, dan energi pedang hitam yang menakutkan, disertai dengan kekuatan hukum emas, mengubah kultivator ranah Nirvana klan Qianshu dan klan Huntian menjadi kabut. Darah di dekatnya, banyak orang terkejut Xiao Fan sangat kuat. Sebenarnya, Han Fu, Qian Daoling, Yang Yun, Huo Jian, dan Hou Yang Biao penasaran sebelumnya. Di dunia kecil Qian Daoling, Xiao Fan jelas menggunakan kekuatan hukum. Saat bertarung dengan beberapa kultivator ranah Nirvana, mengapa dia tidak menggunakannya? Sebelumnya, mereka bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Ternyata sekarang, Xiao Fan selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Ternyata kekuatan aslinya sangat mengerikan. Sialan, bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa sekuat itu? Setelah kultivator ranah Nirvana klan Qianshu memulihkan tubuh fisiknya, ia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya dan jiwanya terluka parah. Hal yang sama berlaku untuk kultivator Nirvana klan Huntian. Serangan Xiao Fan tidak hanya meledakkan tubuh mereka, tetapi juga merusak dantian dan jiwa mereka. Mati! Xiao Fan meraung dan terus menyerang dengan gila-gilaan tanpa ragu-ragu. Sekarang Xiao Fan harus bergegas, hadapi beberapa kultivator ranah Nirvana, dan selesaikan masalah di sini. Karena diagram bintang baru saja memberitahu Xiao Fan bahwa kekuatan hukum dapat hilang kapan saja. Diagram bintang tidak boleh membiarkan orang-orang itu mengetahui keberadaannya. Setelah alam semesta ini hampir pulih dan dapat dirasakan oleh orang-orang kuat lainnya, ia harus segera menarik kembali kekuatannya. Duar!
duar, duar. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan suasana teror menyebar ke seluruh alam semesta. Setelah bertarung dengan Xiao Fan selama beberapa waktu, para kultivator ranap nirvana klan Qianshu dan klan Huntian kembali dihancurkan berkeping-keping oleh Xiao Fan. Wajah kedua kultivator ranah nirvana ini menjadi sangat pucat. Mereka tidak percaya Xiao Fan begitu kuat. Duar, ham. Tubuh mereka sekali lagi diledakkan oleh Xiao Fan, berubah menjadi kabut darah. Kali ini, situasinya berbalik dari yang semula mereka duga. Bukannya Xiao Fan tidak bisa bertahan lebih dulu, tetapi merekalah yang tidak bisa bertahan lebih dulu, dan tubuh mereka terus-menerus diubah menjadi kabut darah oleh Xiao Fan. Xiao Fan, kamu benar-benar jenius. Kultivator ranah nirvana klan Qianshu mau tak mau harus berbicara. Binatang buas, kamu ham. Kultivator ranah nirvana klan Huntian memuntahkan darah, dan tiannya rusak parah, dan kekuatannya kurang dari setengah kekuatan puncaknya. Xiao Fan tidak punya waktu untuk menanggapi dengan mereka. Dia tahu situasinya sendiri dengan jelas dan harus bergegas membunuh mereka. Lalu Xiao Fan harus mencari cara untuk menangani sisa masalah ini dengan benar. Mati. Xiao Fan meraung dan menebas dengan energi pedang yang bahkan membuat alam semesta bergetar. Suara ratapan dari wilayah bintang Hongtian menghilang, dan orang-orang merasakan ketakutan yang mendalam terhadap pedang Xiao Fan. Xiao Fan, jangan. Kultivator ranah nirvana klan Qianshu meraung, ekspresinya berubah drastis, dan dia merasakan aura yang kuat dan berbahaya dari pedang ini. Xiao Fan, kamu berani membunuh kami. Kultivator ranah nirvana klan Huntian juga berseru kaget. Kedua kultivator ranah nirvana ini, yang sudah berada di ujung kekuatan mereka, merasakan bahaya yang mendalam pada saat ini. Jika mereka terkena pedang ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Di kejauhan, leluhur tiga klan dewa yang bertarung dengan Qian Daoling dan Kaisar Tulang Mayat semuanya terperangah dan tidak percaya bahwa ini benar. Anak ini Xiao Fan sangat kuat. Jika dia memang sekuat itu, mengapa dia tidak bertindak lebih awal? Saat ini, mereka punya firasat buruk. Jika Xiao Fan benar-benar membunuh beberapa kultivator ranah nirvana, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Bajingan, beraninya kamu. Di kejauhan, kultivator ranah nirvana klan Cuang yang terjerat dengan Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu dan yang lainnya, juga berseru dan meraung setelah melihat pemandangan ini. Bahkan pada jarak yang begitu jauh, dia masih bisa merasakan aura yang berdebar-debar, yang menunjukkan betapa kuatnya pedang Xiao Fan. Para kultivator ranah nirvana klan Qianshu dan klan Huntian ingin kabur saat ini, tetapi mereka ditekan oleh kekuatan hukum atribut bumi, jadi mereka tidak punya waktu untuk pergi. Duar, 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 duar. Hanya dengan satu tebasan pedang, galaksi hancur berkeping-keping. Pedang Xiao Fan membunuh abis kultivator ranah nirvana klan Qianshu dan klan Huntian, memutus vitalitas mereka dan membuat mereka mustahil terlahir kembali dengan setetes darah. Pada saat yang sama, pedang Xiao Fan juga menghancurkan 1/5 alam semesta wilayah bintang Hongtian. Xiao Fan menghela napas. Energi yang baru saja ia konsumsi begitu besar hingga ia hampir tak sanggup menahannya. Untungnya, dua kultivator ranah nirvana akhirnya berhasil ditangani, dan kini hanya satu kultivator ranah nirvana yang tersisa. Selama orang ini ditangani, bahaya bagi Kyushu dapat diatasi sementara. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Satu-satunya kultivator ranah nirvana yang tersisa langsung pucat saat ini, tidak percaya bahwa semua ini benar. Xiao Fan telah membunuh dua kultivator ranah nirvana dengan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, kultivator ranah nirvana klan Cuang ini bingung harus berbuat apa. Hahaha Xiao Fan, kamu sungguh hebat. Hou Yang Biao tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Hal yang sama terjadi pada Yang Yun, Han Fu, dan Huo Jian. Mereka semua tercengang. Xiao Fan benar-benar membunuh dua kultivator ranah nirvana dengan kekuatan seperti itu. Di samping itu, Zhang Binhong menelan ludah. Dia melawan Xiao Fan sebelumnya.
Kekuatan anak ini sungguh mengerikan. Jika Xiao Fan mau, akan mudah membunuhnya. Memikirkan hal ini, Zhang Binhong merasa ngeri dan merasa seperti telah menyelamatkan hidupnya. Kaisar Tulang Mayat dan Qian Daoling juga menghela napas lega saat ini. Xiao Fan memang monster. Dia bahkan bisa membunuh kultivator ranah nirvana. Terutama Kaisar Tulang Mayat, dia tidak pernah menyangka Xiao Fan akan sekuat sekarang. Sekarang dia berpikir semuanya akan baik-baik saja meskipun dia tidak datang. Xiao Fan bisa menangani semuanya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Tuan, dia telah mati. Pada saat ini, wajah leluhur 3 klan dewa berubah drastis. Mereka tidak percaya semua ini benar. Baiklah, giliranmu sekarang. Xiao Fan menatap dingin ke arah kultivator ranah nirvana klan Chuang. Orang ini adalah kultivator ranah nirvana terakhir yang turun ke wilayah bintang Hongtian. Xiao Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Hehehe, tentu saja aku akan membunuhmu. Xiao Fan mencibir, menatap kultivator ranah nirvana klan Chuang seperti menatap orang bodoh. Xiao Fan, jangan macam-macam. Kukatakan padamu, aku dari garis keturunan utama klan Chuang. Jika aku mati, kamu pasti akan mati juga. Bahkan seluruh alam semesta ini akan menderita karenamu. Kukatakan padamu, jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mendapat masalah besar. Kultivator ranah nirvana klan Chuang itu berbicara dengan suara gemetar. Hehehe, apa kamu pikir aku dibesarkan dengan rasa takut? Xiao Fan mencibir. Xiao Fan merasa pihak lain tampak bodoh, pihak lain datang ke wilayah bintang Hongtian untuk menghadapinya. Apakah ada ruang untuk meredakan ketegangan di antara kedua belah pihak? Bukan hanya Xiao Fan yang merasakan hal yang sama, Yang Yun, Hou Yang Biao, Huo Jian, Han Fu, dan bahkan Zhang Binhong pun merasakan hal yang sama. Mereka semua menatap kultivator ranah nirvana klan Chuang seperti menatap orang bodoh, dan mereka semua merasa bahwa pria ini tidak terlalu pintar. Xiao Fan adalah orang kejam yang telah membunuh banyak orang. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu pergi begitu saja? Xiao Fan, jika aku mati, seluruh alam semesta ini akan terkubur bersamamu, kata kultivator ranah nirvana klan Chuang dengan marah. Dia tahu betul bahwa dia harus menakuti Xiao Fan, kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar hari ini. Leluhur 3 klan dewa benar-benar tercengang saat ini, dan Kaisar Tulang Mayat dan Qian Daoling telah menghentikan serangan mereka. Mereka semua tahu betul bahwa puncak permasalahan sekarang adalah masalah antara Xiao Fan dan kultivator ranah nirvana klan Chuang. Adapun Kaisar Tulang Mayat dan Qian Daoling, mereka semua menghela napas lega. Kekuatan Xiao Fan sungguh luar biasa, benar-benar melampaui imajinasi mereka. Selama Xiao Fan membunuh kultivator ranah nirvana yang tersisa, semua ini akan berakhir. Tentu saja, mereka harus mencari cara untuk bersembunyi setelahnya agar tidak ditemukan oleh orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Hehehe, kamu sudah mencapai ranah nirvana, tapi otakmu sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Xiao Fan mencibir, kenapa kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Xiao Fan, kamu harus tahu kalau aku mati, garis keturunan utama para dewa pasti akan murka. Saat orang kuat yang sebenarnya datang, kamu pasti akan mati. Kultivator ranah nirvana itu menggertakkan giginya, merasa sangat gugup berusaha mencari alasan lain. Hahaha, maksudmu, kalau aku melepaskanmu, aku akan baik-baik saja setelahnya. Xiao Fan mencibir. Sambil berbicara, Xiao Fan telah menggunakan kekuatan hukum atribut bumi untuk menahan kultivator ranah nirvana, mengunci auranya. Kamu kultivator ranah nirvana klan Chuang tercengang. Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu, Huo Jian, dan yang lainnya tidak berbicara, dan tetap diam. Dengan karakter Xiao Fan, ia tidak akan pernah melepaskan orang ini. Xiao Fan, kamu jangan macam-macam, teriak leluhur klan Qianshu. Benar sekali, Xiao Fan, jangan keras kepala. Kalau tidak, wilayah bintang Hongtian akan menderita karenamu, teriak leluhur klan Huntian. Benar,
Xiao Fan, kamu harus tenang, kata leluhur klan Cuang dengan ekspresi berubah. Hehe, berisik sekali. Xiao Fan mencibir. Auranya perlahan naik, ia mengangkat pedang panjang di tangan kanannya, memadatkan energi pedang yang mengerikan. Melihat hal ini, Yang Yun, Hou-Yang Biao, Han Fu dan yang lainnya segera pergi, karena takut terkena dampak serangan Xiao Fan. Situasi saat ini pertama kali disebabkan oleh klan dewa. Jika mau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja diri kalian sendiri. Sekarang matilah. Xiao Fan mengayunkan pedangnya, dan energi pedang hitam jatuh dari langit bersama dengan kekuatan hukum emas. Faktanya, sejak awal Xiao Fan belum sepenuhnya pulih. Ia sengaja berbasa-basi dengan kultivator Nirvana dan yang lainnya hanya untuk mengulur waktu, mencuri momen agar kekuatannya kembali sepenuhnya. Sekarang setelah kekuatannya pulih, tentu saja dia harus membunuh musuh dalam satu serangan. Kamu gila, raut wajah kultivator ranah Nirvana klan Cuang berubah drastis. Duar, 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 ark. Kultivator ranah Nirvana klan Cuang meraung, tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah, dan bahkan jiwanya terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Xiao Fan tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan untuk merobek jiwa. Setelah membunuh kultivator ranah Nirvana terakhir, Xiao Fan menghela nafas. Masalah ini akhirnya terselesaikan untuk sementara. Sudah mati. Wajah leluhur klan Cuang berubah drastis, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Leluhur klan Qianshu dan klan Huntian semuanya sama, wajah mereka pucat, dan mereka tidak percaya bahwa semua ini benar. 3 kultivator ranah Nirvana mati begitu saja. Yang Yun, Huo Jian, Hou-Yang Biao, Han Fu, dan Zhang Binhong juga menghela napas lega. Setelah mereka berhasil membunuh 3 kultivator ranah Nirvana, mereka akan aman untuk sementara waktu. Kalau begitu, sembunyi saja dan jangan sampai ketahuan. Hehehe, kalian akan mati. Xiao Fan menatap dingin ke arah leluhur 3 klan dewa. Xiao Fan, pikirkan baik-baik. Benar, Xiao Fan, jangan gegabah. Kalian dalam bahaya besar sekarang. Apakah kalian masih keras kepala dan ingin melawan kami? Para leluhur 3 klan dewa berteriak dengan marah, dan masing-masing dari mereka sangat gugup. Hehehe, apa menurut kalian masih ada ruang bernegosiasi di antara kita? Xiao Fan mencibir. Xiao Fan, kami pergi sekarang dan anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi, bagaimana? Kata leluhur klan Cuang dengan suara gemetar. Leluhur klan Qianshu dan klan Huntian juga memohon belas kasihan, ingin meninggalkan tempat ini dan menyelamatkan hidup mereka. Sudah terlambat, Xiao Fan mencibir, ekspresinya dingin, dan menebas dengan pedangnya. Duar, 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 ark. Leluhur 3 klan dewa meraung dan tercabik-cabik menjadi kabut darah oleh pedang Xiao Fan, lalu lenyap sepenuhnya. Melihat ini, Kaisar Tulang Mayat sangat gembira, karena dia akhirnya membalaskan dendamnya. Qian Daoling juga menghela napas lega. Di tengah kebahagiaannya, ada rasa sedih yang membuncah di hatinya. Xiao Fan begitu kuat hingga ia bahkan bisa membunuh 3 kultivator ranah Nirvana. Bagaimana ia bisa lolos dari tangan Xiao Fan? Sudah berakhir. Apakah aku akan diperbudak oleh Xiao Fan selama sisa hidupku? Memikirkan hal ini, Qian Daoling merasa sedih dan ingin menangis. Yang Yun, Hou-Yang Biao, Han Fu dan yang lainnya juga menghela napas lega, tetapi wajah mereka tampak sangat jelek. Pertempuran hebat di atas ranah Jingtian sudah berlangsung di sini. Selanjutnya, mereka harus menemukan cara untuk bersembunyi. Orang-orang dari alam yang lebih tinggi kemungkinan akan segera datang ke sini untuk memeriksa situasi. Jika mereka ketahuan, mereka akan dalam bahaya. Xiao Fan, ayo kita pergi dulu, kata Yang Yun sambil menatap Xiao Fan. Ya, kamu juga harus melarikan diri. Jika orang-orang itu menemukanmu nanti, kamu mungkin tidak akan bisa lolos dan dikirim ke medan perang surgawi, kata Hou-Yang Biao. Han Fu, Huo Jian, dan Zhang Binhong semuanya tampak sangat tidak wajar.
Meskipun mereka baru saja membantu Xiao Fan bertarung, mereka masih menyimpan dendam satu sama lain. Sekarang mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka terkunci oleh nafas Xiao Fan dan tidak bisa melarikan diri. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Tulang Mayat, La juga ingin segera pergi dari sini, tetapi aura Xiao Fan menguncinya, dan Kaisar Tulang Mayat tahu bahwa pergi pun akan sia-sia. Xiao Fan bisa menemukannya sekali sebelumnya, dan pasti akan ada kesempatan kedua. Jika Xiao Fan ingin membalas dendam, ia bisa menemukannya kapan saja. Daripada bersembunyi, lebih baik tetap di sini. Sebagai perbandingan, Qian Daoling sangat tenang. Ia telah diberi tanda budak oleh Xiao Fan dan tidak bisa pergi sama sekali. Xiao Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Yang Yun dan Hou Yang Biao juga merasakan sesuatu yang aneh, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Fan. Xiao Fan melihat sekeliling dan mendesah. Maafkan aku. Hah, semua orang tercengang. Kepada siapa Xiao Fan meminta maaf? Xiao Fan, ini Hou Yang Biao bingung dan punya firasat buruk di hatinya. Hal yang sama berlaku untuk beberapa kultivator ranah Jingtian lainnya. Mereka merasa kata-kata Xiao Fan sangat aneh. Momen berikutnya, duar, duar, duar. Aura yang kuat turun, dan Yang Yun, Hou Yang Biao, Han Fu, Huo Jian, Zhang Binhong, dan Kaisar Tulang Mayat semuanya ditekan oleh kekuatan atribut bumi yang kuat. Xiao Fan, apa-apa yang kamu lakukan? Wajah Yang Yun berubah drastis, ia tak pernah menyangka Xiao Fan akan menyerangnya. Bukan hanya Yang Yun yang tidak menduga hal ini, tetapi orang-orang lain di dekatnya juga tidak menduga hal ini. Xiao Fan, lepaskan aku, teriak Han Fu. Xiao Fan, kami baru saja membantumu bertarung, apakah ini caramu membalas budi? Geram Huo Jian, apa yang akan kamu lakukan? Zhang Binhong menyeringai. Xiao Fan, kamu sialan. Geram Kaisar Tulang Putih. Kecuali Qian Daoling, semua kultivator ranah Jingtian di dekatnya ditekan oleh Xiao Fan menggunakan kekuatan hukum atribut bumi. Pada saat ini, bahkan di Kyushu, Xiao Li, Xiao Qing, Ye Miaoyin dan yang lainnya tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Fan. Di wilayah bintang Hongtian, galaksi yang rusak berangsur-angsur pulih. Dao surgawi wilayah bintang Hongtian sangat sibuk, terus-menerus memulihkan vitalitas alam semesta dan mengonsumsi kekuatan asli Dao-nya sendiri. Yang Yun, Hou Yang Biao, dan para kultivator ranah Jingtian semuanya ditekan oleh Xiao Fan dan tidak bisa bergerak. Xiao Fan, ayo kita segera pergi, teriak Yang Yun. Xiao Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Ada dendam di antara kita, tapi kita semua pernah membantumu bertarung tadi. Kamu tidak bisa membalas kebaikan dengan kebencian. Xiao Fan, biarkan kami pergi. Para kultivator ranah Jingtian ini meraung marah. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Fan. Mengapa dia menahan mereka di sini? Xiao Fan, dasar bajingan. Kaisar Tulang Mayat mengumpat dengan marah, merasa sangat marah. Maafkan aku, semuanya. Xiao Fan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak ingin melakukannya. Jangan khawatir, kalian akan baik-baik saja. Mendengar ini, Yang Yun tiba-tiba menyadari apa yang direncanakan Xiao Fan. Apa kamu berencana membawa kami ke medan perang surgawi? Geram Yang Yun. Mendengar hal itu semua orang terkejut, Xiao Fan akan membawa mereka ke medan perang surgawi. Bukankah ini jebakan bagi mereka? Selama ini mereka bersembunyi dalam kegelapan agar tidak pergi ke medan perang surgawi. Benarkah? Xiao Fan. Hou Yang Biao menatap Xiao Fan, tak percaya dengan jawabannya. Apa yang kamu rencanakan? Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Fan. Mereka semua menatapnya, ingin mendengar apa yang akan dikatakan Xiao Fan. Ya, senior Yang Yun benar. Xiao Fan mengangguk dan mengakuinya secara terbuka, aku bermaksud membawa kalian ke medan perang surgawi. Mendengar perkataan Xiao Fan, semua kultivator ranah Jingtian bagaikan guntur, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kamu Xiao Fan, kamu gila. Mengapa?
Medan perang surgawi, apa hebatnya tempat itu? Semua kultivator ranah Jingtian terkejut. Apa bedanya Xiao Fan membawa mereka ke medan perang surgawi dan membunuh mereka? Tidak ada perbedaan. Akan tetapi, para kultivator ranah Jingtian ini tidak dapat mengerti mengapa Xiao Fan pergi ke medan perang surgawi tanpa alasan. Nanti, orang-orang dari alam atas akan datang ke sini, dan aku akan pergi dari sini, tapi penduduk Kyushu tidak akan pergi. Ketertiban membutuhkan keseimbangan, dan keberadaan kita tidak seimbang untuk wilayah bintang Hongtian, kata Xiao Fan dengan tenang. Kamu Xiao Fan, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Pergi saja, jangan khawatir, kami tidak akan menyentuh Kyushu, kata Yang Yun cemas. Benar, Xiao Fan, pergilah dulu, aku akan membantumu mengurus Kyushu, kata Hou Yang Biao dengan cemas. Xiao Fan, aku bersumpah bahwa setelah kamu pergi, aku tidak akan pernah menyentuh siapapun dari Kyushu. Aku juga Xiao Fan, jangan khawatir. Han Fu, Huo Jian, Zhang Binhong dan lainnya juga angkat bicara dengan nada mendesak. Mereka juga sepenuhnya memahami rencana Xiao Fan. Sekarang Xiao Fan telah menjadi musuh cabang utama klan dewa. Meskipun ia telah membunuh 3 kultivator ranah nirvana, masalah ini tentu tidak akan selesai begitu saja. Setelah cabang utama klan dewa mengetahui situasi ini, mereka pasti akan terus mengirim orang-orang kuat ke sana. Orang yang datang berikutnya kemungkinan besar tidak berada pada ranah nirvana. Oleh karena itu, Xiao Fan memutuskan meninggalkan wilayah bintang Hongtian dan menuju medan perang surgawi, tempat yang dianggap paling berbahaya justru karena di sanalah tempat paling aman untuknya saat ini. Namun Xiao Fan tidak tenang. Jika dia pergi begitu saja, Zhang Binhong, Kaisar Tulang Mayat, Han Fu, Huo Jian, dan bahkan Liu Ruzi yang diam-diam, siapapun dari mereka akan menyerang Kyushu, dan Kyushu tidak akan mampu melawan. Maka Xiao Fan ingin membawa pergi semua kultivator ranah nirvana pergi. Berikan wilayah bintang Hongtian langit berbintang yang stabil. Kyushu memiliki Xiao Qing, Xiao Li, dan sekarang Xiao Jin. Kekuatan lain tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kyushu. Ini rencana Xiao Fan. Maafkan aku, semua kultivator ranah Jingtian akan pergi. Saat kita tiba di medan perang surgawi, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kalian semua. Xiao Fan menghela napas, sangat merasa bersalah kepada Yang Yun dan Hou Yang Biao. Xiao Fan, jangan Xiao Fan, kamu gila. Jika kamu pergi ke medan perang surgawi, kamu juga akan mati. Beberapa kultivator ranah Jingtian meraung, dan wajah mereka berubah drastis. Mereka melawan dengan sekuat tenaga, tetapi karena baru saja mengalami pertempuran hebat, kekuatan mereka belum berada di puncaknya saat ini, dan mereka sama sekali tidak mampu melepaskan diri dari kekuatan atribut bumi milik Xiao Fan yang mengikat mereka. Xiao Fan mendesah pelan dan menatap ke kejauhan ke wilayah klan dewa. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi dewa di wilayah bintang Hongtian potong. Xiao Fan meraung, memadatkan energi pedang yang mengerikan, dan menebas ke arah wilayah klan dewa. Pedang ini menghancurkan bintang-bintang dan membalikkan dunia. Duar, duar, duar. Semua anggota klan dewa merasakan ancaman kematian, tetapi sudah terlambat. Di hadapan kekuatan absolut, mereka tak berdaya melawan. Tubuh mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah. Jiwa mereka pun musnah oleh satu serangan Xiao Fan, membuat mereka tak mungkin bangkit kembali. Satu pedang, 3 wilayah klan dewa, hancur. Duar, 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 duar. Di wilayah bintang Hongtian, saat Xiao Fan menghancurkan 3 wilayah klan dewa dengan satu pedang, seluruh wilayah bintang Hongtian berguncang dan pecahan galaksi yang tak terhitung jumlahnya meledak. Serangan pedang yang baru saja dikeluarkan Xiao Fan telah menghancurkan 1/4 wilayah bintang Hongtian, dan hanya menyisakan sisa-sisanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Apakah kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Langit runtuh. Di wilayah bintang Hongtian, banyak sekali orang bersorak.
Sejak Xiao Fan bertarung dengan 3 kultivator ranah nirvana, wilayah bintang Hongtian berada dalam kekacauan. Mereka merasa alam semesta akan hancur total kapan saja. Mereka semua jatuh ke dalam jurang ketakutan. Wilayah dalam Kyushu. Ini ayah, baru saja memusnahkan 3 klan dewa. Xiao Qing membuka mulutnya lebar-lebar, tampak terkejut. Benar, hanya 1 pedang ini terlalu menakutkan. Seberapa kuat Xiao Fan sekarang? Zhao Wuji, Ye Chang, Ye Miaoyin, Xiao Jin dan lainnya juga terkejut. Kekuatan Xiao Fan sangat mengerikan, dia mampu memusnahkan 3 wilayah klan dewa dengan 1 pedang. Pada saat ini, semua orang di Kyushu menghela napas lega. 3 kultivator ranah nirvana telah mati, dan leluhur dari 3 klan dewa beserta wilayah kekuasaan mereka telah musnah. Krisis mereka teratasi. Xiao Fan, kamu gila, kamu benar-benar gila. Apa yang kamu pikirkan? Ya ampun, kamu gila. Yang Yun, Hou-Yang Biao, Han Fu, Huo, Jian, Zheng Binhong, dan yang lainnya tercengang. Xiao Fan ini benar-benar gila. Tatapan Kaisar Tulang Mayat kepada Xiao Fan berubah saat ini, dipenuhi rasa takut dan ngeri. Awalnya dia mengira dirinya cukup kejam, karena sebelumnya dia telah menghancurkan klan Yingyu. Ternyata Xiao Fan bahkan lebih brutal darinya, tanpa sepatah kata pun, ia menghabisi semua makhluk dari klan dewa. Mereka pantas mati, lalu kenapa? Xiao Fan tersenyum tipis. Pada saat ini, Xiao Fan memandang ke kejauhan, melihat ke arah Istana Naga, Sekte Pedang, klan barbar kuno dan kekuatan lain yang berseteru dengan Xiao Fan. Xiao Fan mendesah pelan, dan saat berikutnya, 3 klon muncul dan bergegas menuju beberapa area. Masih terlalu banyak kultivator ranah Ziyuan di antara kekuatan-kekuatan ras ini. Jika mereka menyerang bersama nanti, Xiao Jin, Xiao Qing, dan Xiao Li mungkin tidak akan bisa menghentikan mereka. Jadi setiap ras hanya boleh memiliki 1 kultivator ranah Ziyuan. Di luar area Istana Naga, klon Xiao Fan sangat cepat dan segera tiba di sini, menatap Istana Naga. Ini, Kaisar Suci Xiao, apa yang kamu lakukan di sini? Leluhur Istana Naga muncul, memberi hormat, dan berkata dengan lemah. Beberapa leluhur Istana Naga lainnya saat ini sedang menjaga formasi Istana Naga. Akibat pertempuran yang baru saja terjadi hampir menghancurkan Istana Naga. Di Istana Naga, hanya boleh ada 1 kultivator ranah Ziyuan. Sisanya akan dibunuh. Kata klon Xiao Fan ringan, ini Kaisar Suci Xiao, apa kamu akan membunuh mereka semua? Kata leluhur pertama Istana Naga dengan gemetar. Hanya boleh ada 1 kultivator ranah Ziyuan yang hidup, dan sisanya akan dibunuh tanpa ampun, ini terakhir kalinya. Jika kalian tidak memilih sendiri, maka aku akan membantu kalian memilih, kata klon Xiao Fan ringan, dengan ekspresi dingin, menatap leluhur Istana Naga. Leluhur pertama Istana Naga merasa putus asa saat ini. Pertempuran hebat baru saja terjadi, dan mereka semua tahu bahwa Xiao Fan sedang bertarung dengan seorang kultivator nirvana. Setelah itu, 3 wilayah klan dewa telah musnah, dan klon Xiao Fan muncul di sini, membuktikan bahwa Xiao Fan telah menang. Aku memilih sendiri. Leluhur pertama Istana Naga menjadi pucat dan memanggil semua leluhur Istana Naga yang masih hidup. Ini perintah Kaisar Suci Xiao, kalian semua harus pergi ke neraka. Leluhur Istana Naga menghela napas dan berbicara. Ini kenapa kita harus mati? Benar, kenapa? Xiao Fan, apa maksudnya, membunuh kami semua? Mendengar hal ini, leluhur Istana Naga lainnya tentu saja tidak senang. Ini perintah Kaisar Suci Xiao, kita tidak bisa melawan. Matilah kalian, dan aku akan melindungi Istana Naga dengan baik. Leluhur Istana Naga itu mendesah, mengapa aku harus mati? Benar sekali, kalaupun hanya 1 yang bisa bertahan hidup, kenapa kamu harus hidup? Ya kenapa kamu tidak mati saja? Beberapa leluhur Istana Naga lainnya langsung meraung marah. Beraninya kalian, ini perintah Kaisar Suci Xiao, dan kalian berani melanggarnya.
teriak leluhur pertama Istana Naga dengan marah. Kamu Kaisar Suci Xiao berkata bahwa dia hanya akan meninggalkan satu kultivator ranah Ziyuan, tetapi dia tidak menyebutkan nama siapapun dan menyuruh kita mati. Benar sekali, Yizu, kamu sudah keterlaluan. Aku tidak akan mati. Siapapun yang ingin mati, silakan mati. Aku juga tidak akan mati. Leluhur pertama Istana Naga berkata dengan marah. Beraninya kalian tidak mendengarkan aku. Omong kosong, kenapa kami harus mendengarkanmu? Kami semua leluhur Istana Naga, kenapa kami harus mati? Benar, aku tidak akan mati, Yizu. Kalau kamu mau mati, mati saja. Itu benar. Beberapa leluhur Istana Naga berteriak dengan marah. Sialan, kalau begitu aku akan bertindak. Teriak leluhur pertama Istana Naga dengan marah, dan segera bertindak, berniat membunuh leluhur Istana Naga lainnya. Sialan, bunuh dia dulu, baru kita putuskan siapa yang mati. Setuju, Yizu, kamu keterlaluan. Semua leluhur Istana Naga murka, mereka menyerang leluhur pertama Istana Naga bersama. Duar, duar. Pertempuran sengit terjadi antara beberapa leluhur di luar Istana Naga. Klon Xiao Fan berdiri di samping dengan tangan terlipat, dan tidak berkata apapun. Di dalam Istana Naga, semua orang di sana tercengang. Mengapa para leluhur mulai bertarung? Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.